Teman-teman, saya diberikan tema karena hari ini adalah hari buruh gitu ya. Tanggal bulan Mei kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari surat Paulus ya. Di surat Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9. Kita sama-sama buka bagian firman Tuhan ini. Jikalau teman-teman sudah mendapatkan, kita akan membacakannya perlahan secara bersama-sama. Efesus 6 ayat 5 sampai 9. 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba ataupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan di surga dan ia tidak memandang muka. Teman-teman boleh ngobrol 1 menit dengan teman kanan kirinya untuk boleh bertanya satu pertanyaan yang simpel ini gitu ya. Do you enjoy your job today? Ya, apapun pekerjaan kita, apapun panggilan kita di tengah masyarakat, teman-teman boleh tanya gitu ya. Do you enjoy your job? Hamba Tuhan juga ya, silakan tanya gitu ya. Do you enjoy your job? Silakan. Kalau enjoy apanya gitu. Silakan tanya gitu ya. Oh ya, hari ini masih tanggal muda ya, masih tanggal muda. Ada yang tersenyum gitu ya, ada yang terdiam. Saya tidak tahu berapa persen di antara kita yang mengaminkan I love my job. I really love my job. Pada waktu saya pagi hari, pada waktu hari Senin gitu ya, pada waktu pulang kerja atau mau berangkat kerja, dengan penuh antusias kita katakan, ya saya menyukai. Atau sebaliknya, saya tidak tahu. Nah, atau ketika ditanya orang, ada sebuah joke mengatakan, what do you like most? Apa yang paling kamu suka sih dari pekerjaan kamu? Lunch break dan waktu pulang gitu ya. Itulah sesi atau bagian yang paling saya suka dari hari-hari di dalam pekerjaan saya, di mana break makan siang dan juga tank gitu ya, waktu kamu boleh pulang. Artinya selebihnya sesuatu hal yang berat yang kita tidak bisa enjoy. Nah, teman-teman, pada waktu kita melihat gitu ya, some people gitu ya, terpaksa bekerja karena memang ada beban keluarga yang harus ditanggung. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang harus bekerja karena dia harus membiayai keluarganya atau diri dia sendiri. Some people bekerja karena tanggung jawab moral. Ya mungkin setelah tamat kuliah gitu ya, mau apa lagi gitu ya, ya masa sekolah terus. Orang tua juga gak mungkin lah mengeluarkan biaya terus-menerus untuk kita sekolah. Ya sewajarnya lah kamu masuk ke dunia karir. Tapi banyak di antara anak-anak muda ya juga belum yakin dengan passion, dengan panggilan hidupnya. Tapi ya mau gak mau mereka harus bekerja, harus melamar. Some people senang mencoba berbagai bidang pekerjaan. Cepat bosan, tapi akibatnya sering berganti tempat kerja dari satu tempat ke tempat lain, dan juga ada yang juga sulit menyesuaikan diri dengan atasan atau rekan kerja sehingga sering berganti tempat pekerjaan. Nah, saudara, itulah sedikit banyak tentang pergumulan di dunia pekerjaan. Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan teman-teman
baik yang bekerja ataupun yang berbisnis, berwirausaha pada saat ini. Tapi setiap kita pasti punya struggle masing-masing. Nah, kita kembali ke Alkitab pada malam hari ini. What does the Bible say about work? Teman-teman, kita sebelum masuk ke surat Efesus tadi ya, surat Paulus di Perjanjian Baru yang dituliskan di Perjanjian Baru, kita refresh sejenak dari Perjanjian Lama mengenai apa itu pekerja, apa itu bekerja menurut Alkitab gitu ya. Nah, kalau kita kembali merefresh gitu ya, kita tidak bisa melepaskan theology of work dari Alkitab, yaitu kitab pertama, kitab Kejadian, Genesis gitu ya. Dan di situ kita melihat bahwa work atau bekerja adalah God's idea. Jadi bekerja ini bukan idenya kita sebagai manusia, tapi idenya Tuhan dari awal. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang menikmati, Allah yang bersukacita dalam pekerjaannya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kita melihat Allah kita adalah Allah yang bekerja. Dan bukan hanya sekedar bekerja atau terpaksa bekerja, tapi Allah kita adalah Allah yang menikmati, Allah yang senang, Allah yang enjoy dengan pekerjaan, dengan karyanya. Nah, dari kitab Kejadian kita juga melihat jelas hal pertama yang kita pelajari tentang Allah adalah Dia bekerja. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Dan sebelum kejatuhan manusia, pekerjaan adalah sebuah kesenangan. Pekerjaan adalah sebuah kenikmatan. Bayangkan ya, bayangkan. Sebelum dunia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa pagi-pagi bangun, dipanggil Tuhan gitu ya, mungkin ada morning call, mungkin juga sarapan bareng dan lain sebagainya. Dan sepanjang hari mereka bekerja bersama-sama. Bekerja bersama Tuhan di Taman Eden. Mereka bisa ngobrol, bahkan juga mereka melihat, menikmati pekerjaan sebagai bentuk worship. Ibadah. Bekerja juga adalah ibadah dari Adam dan Hawa karena mereka melakukannya di dalam Tuhan dan juga bersama dengan Tuhan dan untuk Tuhan. Itulah pekerjaan pada waktu konsep pertama sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, tapi teman-teman kalau kita lihat semua itu berubah saat manusia jatuh, fall ya, kejatuhan. Melihat pekerjaan bukan lagi sebagai worship, tapi manusia melihat pekerjaan itu sebagai alat untuk self-fulfillment, untuk pemenuhan kebutuhan diri. Bahkan juga self-actualization, pekerjaan menjadi sarana untuk menunjukkan kehebatan atau membuktikan kemampuan dirinya. Pekerjaan juga menjadi a way to make a name for ourselves. Pekerjaan menjadi alat untuk membangun nama, membangun popularitas. Itulah yang terjadi di dalam Kejadian pasal 11. Peristiwa apa itu? Kejadian 11? Babel. Iya. Mereka bekerja segiat-giatnya, mereka membangun, build gitu ya, tetapi dengan satu motivasi, dengan satu tujuan, name for ourselves. Di situ tidak ada Tuhan, tidak ada bagian atau motivasi atau passion yang menekankan atau menjadi Tuhan yang terutama di dalam pekerjaan. Itu setelah manusia jatuh dalam dosa. Sehingga kalau kita bisa simpulkan keinginan kita untuk bekerja, bahkan kemampuan yang Tuhan kasih untuk kita boleh bekerja, itu bukan lagi untuk God's glory. Tetapi dinodai oleh kesombongan, keegoisan, kemudian juga kita merasa diri kita sebagai pemilik gitu ya, mental owner, bukan mental steward. Itu yang terjadi di dalam dunia yang berdosa. Jadi ada creation, ada fall. Nah, tapi tidak berhenti sampai situ, nanti kita akan lanjut gitu ya. Bagaimana Tuhan itu bekerja untuk melakukan restoration, penebusan. Bagaimana kita tetap bisa bekerja di tengah dunia yang berdosa ini, tapi tidak dengan cara dunia atau tidak dengan konsep nilai seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saya agak bergeser sejenak dengan
surat perjanjian baru yang tadi kita baca yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus menuliskan surat Efesus ini di dalam konteks budaya Yunani. Bagaimana orang Yunani melihat pekerjaan? Kira-kira. Kalau kita Bible, kita melihat pekerjaan itu adalah sebuah privilege, adalah sebuah kenikmatan, sebuah ibadah, ya sebelum jatuh dalam dosa. Orang-orang Yunani di dalam culture Paulus pada waktu itu melihat kerjaan sebagai punishment. Teman-teman, berapa banyak kita sebagai orang tua menjadikan pekerjaan sebagai hukuman? Ayo, kamu hari ini dihukum. Hukumannya apa? Bersihin. Atau kita dulu sekolah deh ya, kita ambil contoh sekolah dulu deh. Kamu telat, kamu kerja potong rumput atau pungut sampah atau kamu harus bersihkan kelas, semuanya sudah pulang tapi kamu nggak boleh pulang, kamu harus bersihkan. Pekerjaan dianggap sebagai punishment. Jadi orang-orang Yunani yang melihat itu sebagai punishment. Seringkali kita juga seperti itu. Bahkan juga kalau kita lihat mereka bukan hanya melihat itu sebagai hukuman, di lain waktu mereka melihat pekerjaan itu juga sebagai kutukan. Curse. Jadi pekerjaan itu adalah bentuk dari sesuatu hal yang menjadi ekspresi dewa itu benci kepada manusia. Jadi di dalam mitologi Yunani gitu ya digambarkan dewa-dewa itu kan adanya di langit gitu ya. Dewa-dewa itu apa yang dilakukan oleh dewa-dewa? Mereka makan anggur, minum-minum gitu ya, minum nektar, minum madu gitu ya sepanjang hari. Sedangkan manusia yang di dunia itu harus capek bekerja. Jadi mereka melihat kalau orang bekerja itu adalah sebuah kutukan. Kalau nanti di sorga atau nanti orang sudah nggak di dunia lagi ya mereka nggak usah kerja lagi. Nah teman-teman itu yang menjadi konsep atau perspektif orang-orang pada waktu itu. Bekerja adalah sebuah kutukan. Nah teman-teman kalau kita melihat kembali ke dalam Kejadian 2 ayat 15, kita buka sama-sama teman-teman ya. Kejadian 2 ayat 15. Itu menggambarkan di situ Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Teman-teman, work it untuk, kalau di dalam bahasa Inggris gitu ya, mengusahakan itu ya untuk bekerja dan juga untuk take care. Jadi ada pekerjaan yang Tuhan berikan sebagai good gift from God. Jadi kita harus samakan perspektif dulu bahwa di dalam Alkitab pekerjaan bukanlah hukuman. Seberat apapun pekerjaan kita hari ini, seberapa sulit challenge yang kita alami baik di tempat kerja dengan rekan ataupun bergumul untuk mencari sebuah bidang pekerjaan yang tepat gitu ya. Apapun yang terjadi, our work is not a curse gitu ya. Tuhan bahkan Tuhan Yesus, nah, saya geser lagi ke perjanjian baru, gospel. Tuhan Yesus itu is our role model for work. Kenapa saya katakan? Kalau kita mau melihat seorang pekerja yang berdedikasi, yang berkomitmen, yang taat, itu kita lihat di dalam diri Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 4, Yesus pernah mengatakan seperti ini ya. My Father is always working. Yesus menyaksikan Bapa di sorga, Bapanya is always working and I too am working. Saya bekerja karena Bapa saya di sorga adalah Bapa yang bekerja. Kemudian the only work that I do is the work the Father is doing. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya kerjakan? Pekerjaannya Bapa. Jadi jelas,
Yesus tahu apa yang dia kerjakan. Bahkan Allah Anak bersama dengan Allah Bapa bergabung untuk bekerja bersama-sama. Ini adalah gambaran yang sangat indah mengenai apa itu bekerja. Dan di dalam Yohanes 4, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu kehendak Dia yang mengutus aku, dan finish His work, dan menggenapkan atau menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus adalah pribadi yang bukan hanya bekerja. Dia Tuhan, tapi dia adalah Tuhan yang bekerja, dan dia mengerjakan pekerjaan dia sampai akhir, sampai selesai. Itulah Yesus. Teman-teman, bahkan dikatakan this is my food, inilah makananku. Jadi pekerjaan yang dia lihat itu adalah sebuah hal yang memberikan dia energi. Pekerjaan bukan sesuatu hal yang terpaksa atau sesuatu hal yang menjadi beban, tetapi adalah sebuah energi ketika Allah Bapa menyuruh dia untuk melakukan pekerjaan pelayanan, untuk mengunjungi, untuk menyembuhkan orang sakit. This is my food, inilah makananku, melakukan kehendak Bapa, bekerja. Dan juga dan dia berdoa di dalam doanya kepada Bapa, aku telah memuliakan engkau di bumi dengan cara apa? Finishing the work you gave me to do. Bagaimana cara Yesus untuk memuliakan Bapanya? Dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepadanya. Saudara, kalau kita melihat Adam pertama adalah Adam yang gagal. Sehingga Adam yang pertama ketika jatuh dalam dosa, dia melihat ketika Tuhan mengutuk tanah, dia melihat pekerjaan sebagai sebuah hal yang sulit. Dan itu juga yang menjadi realitas kita pada hari ini. Tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, membawa kita kepada sebuah konsep yang baru tentang bekerja. Pekerjaan bukanlah kutukan, bukan hukuman. Di dalam pekerjaan kita bisa bekerja dengan Bapa untuk boleh memuliakan Dia. Nah teman-teman, apa aplikasinya untuk kita malam hari ini? Coba renungkan 1 menit. Mana yang menjadi tendensi kita hari ini melihat pekerjaan kita? Is it a blessing? Is it a burden? Baik yang mungkin kuliah, yang mungkin sekolah, gitu ya. Itu juga bagian dari pekerjaan karena belum masuk ke dalam dunia ini ya, pekerjaan secara formal. Tapi pendidikan, melakukan panggilan Tuhan, apakah pekerjaan yang Tuhan titipkan bagi kita adalah sesuatu hal yang membuat kita melihat akan kuasa Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan anugerah Tuhan. God delights in work. Allah bersuka cita di dalam pekerjaannya. Bayangkan jikalau Allah tidak bekerja hari ini. Jikalau Allah tidak bekerja hari ini, what will happen to us? Bayangkan Allah tidak bekerja dan Allah berhenti bekerja. Allah malas, Allah mogok kerja hari ini. What will happen to us? Ya, sampai detik ini dan di dalam tempat ini Allah bekerja. Dan itulah Allah kita. Saudara, ini konsep yang luar biasa teman-teman ya. Karena teman-teman tidak akan menemukan profil seperti ini di dalam iman atau di dalam konsep Allah manapun. Tapi konsep Allah kita, pencipta kita, di dalam iman Kristen adalah seperti ini dalam biblical. Perjanjian lama, perjanjian baru, surat Paulus, nanti kita akan melihat benang merahnya. Yang kedua, yang terakhir. God design us to work. Kalau kita sudah melihat bagaimana Allah yang bekerja, profil Allah, prototipe kita untuk pekerjaan, cara bekerja seperti apa, kita melihat yang kedua, God design us to work.
Karena apa? Karena di dalam pekerjaan kita, Allah menginginkan ada sebuah relationship with many people. Jadi Tuhan tidak memanggil kita untuk bekerja sendiri, tapi Tuhan memanggil kita untuk bekerja bersama-sama, dan juga di dalam pekerjaan itu kita membangun sebuah relationship dengan orang lain, dengan sesama. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat alur berpikir dari Paulus di surat Efesus itu sangat-sangat cantik sekali, karena kita melihat di bagian awal ketika dia menulis surat, dia menekankan bagaimana status orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru, gitu ya, bukan lagi manusia yang lama, tetapi dalam ciptaan yang baru. Dan di bagian aplikasinya, Injil itu mengubahkan orientasi orang-orang yang sudah ditebus itu menjadi di dalam pekerjaannya melihat satu hal, ada panggilan Allah di dalam pekerjaan kita. Jadi dulu orang bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi di surat Efesus dikatakan, kalau kita melihat gitu ya, coba kita buka surat Efesus supaya teman-teman lebih jelas. Di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-6, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, salah satu implikasi dari manusia baru, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, bukan hanya di dalam karakter, bukan hanya di dalam tingkah laku, relasi dia dengan suami istri, relasi dia di dalam masyarakat, tetapi juga termasuk salah satu implikasinya adalah bagaimana sikap dia di dalam, dedikasi dia di dalam bekerja. Bekerja bukan untuk diri sendiri. Nah, kalau kita melihat di dalam sebuah buku Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup, Pak Senjaya pernah menuliskan seperti ini. Salah satu area hidup yang ditransformasi oleh panggilan Allah adalah pekerjaan kita. Paulus menasehatkan jemaat, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi waktu kita menanggapi panggilan Allah untuk bertobat, kita percaya pada Kristus, sikap kita terhadap pekerjaan pun mengalami sebuah transformasi yang radikal. Teman-teman, Injil mengubah orientasi kita dari diri sendiri menjadi untuk menjadi berkat bagi sesama. Sama seperti tadi pujian yang kita nyanyikan. Alat untuk memberkati sesama. Hal ini juga yang menginspirasi gitu ya. Menginspirasi orang-orang pada waktu awal era industri modern. Teman-teman, kalau kita melihat konsep kekristenan itu sangat kental di dalam bisnis, cara membangun bisnis, cara mengelola pekerjaan, bahkan juga cara mereka memperlakukan employee ya, tenaga kerja dan lain sebagainya, itu sangat diwarnai pada waktu masa awal-awal zaman industri modern itu dengan
nuansa kekristenan. Sampai pada akhirnya kapitalisme itu menguasai dan semua orang berpikir untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan memberikan kesejahteraan yang sangat minim. Bahkan itu terjadi juga bagi industri-industri yang besar gitu ya. Teman-teman, pada waktu kita melihat tentang pekerjaan, kita bukan hanya melihat pekerjaan itu hanya sekedar earning money, sekalipun itu memang adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri, itu adalah suatu hal yang kita butuh, tetapi ada sebuah perkataan mengatakan work to make the gospel attractive. Work to make the gospel attractive. Teman-teman, Paulus ingin melalui pekerjaan kita, gospel itu on the display. Bukan kita melakukannya dengan cara yang ya udah kalau gitu di kantor kita baca Alkitab, kita nyanyi lagu rohani, kita buat persekutuan di dalam persekutuan orang-orang percaya dan semua orang harus ikut kebaktian kantor dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satunya. Tetapi pada waktu kita dengan hidup kita work to make the gospel attractive, itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan apa? Dengan relationship. Karena banyak workplace gitu ya. Now you can develop relationship, long-term relationship dengan siapa? With non-Christians. Jadi tempat pekerja, kalau orang-orang zaman dulu gitu ya di dalam Roman Katolik, mereka tuh membagi pekerjaan tuh menjadi dua, secular sama spiritual. Seakan-akan pekerjaan yang duniawi seperti pekerjaan yang berkaitan dengan materi gitu ya, membangun, membersihkan, memasak dan lain sebagainya itu second class. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti guru, pendeta, orang-orang yang membangun secara jiwa dan lain sebagainya itu lebih mulia dan lebih rohani. Teman-teman, tetapi Martin Luther mengubah konsep ini gitu ya ketika dia menuliskan bahwa tidak ada di dalam pekerjaan tuh Allah mengkotak-kotakan ini secular, ini spiritual. Tidak ada. Karena di tempat pekerjaan manapun, it's your sacred workplace. Itu adalah your holy ground, tempat kudusmu. Sama seperti Musa, dia ketemu Tuhan gitu ya pada saat dia menggembalakan domba. Daud, dia melakukan pekerjaan dia sebagai seorang gembala dan dia tetap terkonek dengan Tuhan. Bisakah seorang yang memasak di restoran menjadi alat untuk boleh display, untuk boleh menjadikan Injil itu menarik bagi orang-orang tidak percaya? Bisa. And kita masing-masing punya bagian kita masing-masing. Karena ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa dimasuki oleh hamba Tuhan. Ada tempat-tempat, ada jiwa-jiwa tertentu yang tidak bisa diakses oleh orang-orang pendeta ataupun juga mungkin guru dan lain sebagainya. But you have the access to that people. Karena mereka percaya, karena mereka punya relationship dengan kita. Teman-teman, saya tidak tahu apa yang ada di dalam your own workplace hari ini, gitu ya. Mungkin kita tidak bekerja dengan banyak orang, 1-2 orang, atau mungkin kita bekerja dengan ribuan orang. Tetapi kita tidak tahu apa maksud Tuhan untuk menempatkan kita di sana. Kalau kita bisa bekerja di satu tempat, itu bukan satu hal yang kebetulan. Kalau kita bisa menginvestkan hidup dan waktu kita, bayangkan teman-teman. Teman-teman hanya menghabiskan waktu di gereja, berapa jam satu minggu? How many hours in a week? Tapi teman-teman habiskan berapa jam di tempat bekerja? Di tengah-tengah masyarakat, ketemu customer,
di dalam atasan, dengan tim kerja, dengan mungkin juga investor, pelanggan dan lain sebagainya. How many hours? Dan disitulah Tuhan menempatkan kita untuk boleh menjadi pemberita Injil. Orang yang menjadi pemberita Injil, seorang penulis katakan bukan berarti hidupnya harus sempurna. Oh, gue harus jadi bos yang baik dong. Kalau enggak, gimana pegawai gue nih? Seakan-akan kita mempres diri kita untuk menjadi bos yang ya udah, gue harus jadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang nggak punya kelemahan dan lain sebagainya. No, bukan seperti itu. Pada waktu kita menjadikan gospel atraktif, bukan berarti kita tidak pernah berbuat salah atau tidak pernah marah, dan di dalam relasi kita tidak pernah bergumul. Tetapi kita bisa menjadikan Tuhan Yesus, Allah kita itu sebagai satu tempat di mana mereka melihat di tengah kelemahan kita, ada Tuhan yang memampukan kita, yang membuat kita untuk boleh belajar terus-menerus. Humility, kerendahan hati, itu kata kuncinya. To make the gospel attractive. Teman-teman, pada hari ini saya memberi kesempatan untuk kita kembali merenungkan tentang panggilan Tuhan di dalam tempat kerja kita masing-masing. Kalau kita melihat tadi di dalam relasi Paulus, gitu ya, di dalam Paulus dengan memberi nasihat, itu hubungan budak dengan tuan. Which is pada hari ini itu hubungan yang sebenarnya sudah tidak bisa apple to apple ya, karena kan hari ini sudah tidak ada perbudakan. Teman-teman, tapi ketika di dalam relasi, di dalam dunia pekerjaan, kita melihat ada otoritas. Either one, mungkin kita hari ini menjadi posisi yang berotoritas itu. Kita memberikan perintah kepada orang yang ada di level yang mungkin yang kita pimpin. We are the leader. Kita memberikan arahan, kita memberikan petunjuk, kita memberikan sanksi mungkin gitu ya untuk orang-orang yang di bawah kita. Tapi bagaimana sikap kita kepada mereka? Atau mungkin pada saat ini kita berada di posisi kita yang dipimpin. Kita berada di bawah otoritas orang-orang tertentu yang menurut kita mungkin menyebalkan. Yang menurut kita mungkin semena-mena. Yang menurut kita tidak adil. Teman-teman, ayat Efesus 4 ini sangat applicable sebenarnya untuk kita. Which is pada waktu itu, sesebel apapun seorang budak, dia tidak bisa cancel atau dia tidak bisa defend for himself. Itu karena status dia sebagai budak. Saking gak tahannya, mungkin ada budak-budak tertentu yang kabur, lari. Lari karena udah gak tahan gitu ya terhadap tuannya. Tapi mereka tetap punya kewajiban atau tuannya punya hak untuk memiliki mereka. Jadi sekasar apapun tuannya, seorang budak itu harus taat, submit di bawah tuannya. Dan itu terjadi di dalam realitas gereja mula-mula. Which is di dalam Efesus itu, di dalam gereja itu ada hubungan antara budak dengan tuan. Bayangkan teman-teman. Ada di satu gereja, budaknya di situ beribadah, tuannya di situ juga beribadah. Nyaman enggak? Teman-teman, hari ini kalau kita ketemu dengan rekan sekerja atau atasan, hubungan bos gitu ya, dengan itu di dalam satu gereja, komunitas rohani saya katakan. Itu enggak mudah. Tapi itu terjadi di dalam Efesus. Pada waktu mereka diajar untuk kamu submit kepada Tuhan yang Tuhan tempatkan, dan ketika kamu taat, kamu seperti taat itu kepada Tuhan.
Dan bahkan itu peraturan atau perintah itu juga berlaku bagaimana tuan itu memperlakukan budaknya. Dikatakan jangan berpikir bahwa kamu punya hak sebebas-bebasnya untuk mengontrol budak kamu. Sekalipun memang secara legal, secara hukum kamu punya hak karena dia ada di bawah kamu. Tapi Tuhan katakan melalui Paulus di Efesus 6 ayat yang berikutnya yang tadi, kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Tuhan tidak membedakan, Tuhan tidak membela kamu tuan, kamu boleh sebebas-bebasnya. Kebebasan seorang tuan, seorang master, seorang bos di dalam dunia ini, itu semua atas seizin Tuhan. Kalau hari ini kita ditempatkan sebagai atasan, kita punya hak, seakan-akan kita diberi hak oleh Tuhan untuk memerintah. Tetapi otoritas kuasa itu pun ada batasannya. Karena the real boss atau Tuhan ada di surga. Tuhan adalah master, the real master. Sehingga Tuhan katakan kalau hari ini aku minta kamu untuk taat kepada Tuhanmu, itu pun aku ada di sana. Jadi tidak mungkin Tuhan meninggalkan seorang bawahan atau seorang budak pada waktu itu. Ketika Tuhan memberikan perintah, Tuhan juga ada di pihak mereka. Teman-teman, hari ini kalau kita diminta untuk taat, mungkin kita berat, mungkin kita berada di dalam pergumulan dengan seorang atasan, ataupun mungkin kita bergumul dengan seorang yang kita pimpin gitu ya, yang kita pimpin, tetapi kita menggunakan otoritas kita, tapi kita tidak mengingat bahwa otoritas itu juga berasal dari Tuhan. Mari kita hari ini kembali kepada kebenaran firman-Nya. Relasi dengan Tuhan, bagaimana kita melihat pekerjaan, kepercayaan Tuhan, bagaimana kita melihat diri kita dengan sesama di dalam pekerjaan. Sehingga pada akhirnya pekerjaan kita ini bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa.